nerepati Sri Keswarya Dalaku suma patrang lum Iswara Raja Laksmi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun berada, saya kembali datang untuk mengingatkan kita semua bahwa di era pandemi COVID-19 ini kita harus senantiasa ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita senantiasa dengan usaha dan doa terhindar dari berbagai bencana. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian para pemirsa yang budiman. Kali ini saya akan bicara jujur, rendah hati, dan suka menolong sebagai modal sosial utama yang saya ambil dari kisah Sang Nandakes sebagai insan yang mardawa. Kisah ini kembali saya ambil dari kisah Nidyah Tantri. Ada 5 penggal cerita yang melibatkan manusia, hewan, burung, binatang bawah air yang melibatkan lebih dari 300 jenis binatang. Cerita ini menggambarkan seorang raja yang bernama Eswaryadala yang kemudian menginginkan Nidyah Tantri, seorang putri cantik jelita yang tidak hanya cantik fisik, tetapi dia juga cantik rohani. Dia juga berpengetahuan. Dia sangat santun. Sehingga Nidyah Tantri seringkali disetarakan tanda kutip dengan dewa-dewi di kahyangan. Ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, barangkali kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bodoh dan dungu seperti kerbau. Pernah dengar? Pernah dengar? Bodoh, dungu seperti kerbau. Peribahasa itu menunjukkan bahwa kerbau diidentikan dengan binatang bodoh. Betulkah? Mari kita dengarkan cerita Nidyah Tantri di hadapan Prabu Aiswaryadala. Dikisahkan terjadi pertemanan antara kancil dengan kerbau. Suatu saat si kancil berkata, "Wahai kerbau, hati-hati dengan punggung dan bokongmu yang lunak itu." Kerbau itu kan gitu.
punggungnya ya gemul. Hati-hati, Kancil bilang, karena itu akan menjadi santapan empuk bagi harimau dan buaya. Itu sasaran empuk karena dagingnya enak. Itu daging yang lezat bagi kedua binatang itu. Sambil merenungkan ucapan si Kancil, kerbau yang polos, kadang-kadang disebut dungu, dan jujur, ya, atau tetapi jujur, terus berjalan sambil memakan rumput di sekitarnya. Sedang asik si kerbau merumput, tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memanggil. Kerbau, 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 tolong aku. Kira-kira begitu. Bingung, suara itu datang dari mana? Akhirnya setelah ditelisik, ternyata suara itu datang dari pinggir sungai. Apa yang terjadi? Dia melihat seekor buaya sedang mendekat kepadanya. Dia ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Karena dia ingat betul nasihat Kancil. Hati-hati, pinggulmu, punggungmu, pantatmu yang gemul itu menjadi sasaran dan incaran empuk para buaya dan harimau. Sementara sekarang yang manggil itu apa? Buaya. Buaya juga mengincar semua itu. Ragu dia, tapi dengan sifat tulus. Nah, dan lugu. Gak mungkin lah orang jahat denganku. Aku saja gak pernah jahat sama orang. Dengan sifat tulus dan jujur itu, kemudian dia mendekat tanpa pernah curiga. Didekati sang buaya, akhirnya buaya kembali lagi bicara. Kerbau, tolonglah aku. Istriku ketindih pohon di sungai sehingga dia tidak bisa keluar dari sungai. Kembali dia ragu-ragu. Apa tolong ya? Jangan-jangan nanti saya dijadikan mangsa oleh buaya. Kira-kira begitu kan? Akhirnya dengan tekad bulat, dengan perasaan tulus, atau dalam bahasa agama lascarya, ikhlas, dia lakukan. Kemudian dia tolong buaya itu dengan tanduk, badan yang besar, tanduk yang kuat, satu persatu pohon yang menindih buaya betina dipindahkan. Ya, kira-kira begitu kan? Nah, sesudah itu, namun dia tetap waspada. Ya, sambil mengerjakan itu, sambil melakukan sewa, melayani, sambil menolong dengan tulus ikhlas, tapi dia tetap waspada. Sampai akhirnya si buaya betina itu dapat keluar dari tindihan kayu. Si buaya
laki dan betina kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerbau, engkau telah membantuku. Apa yang dapat kita lakukan? Petik dari cerita ini tidak lain usaha tulus yang dilakukan oleh kerbau dan oleh kita semua sebagai insan yang beragama. Sekali lagi, usaha tulus. Kalau diminta tolong orang dengan tulus. Kalau kita melihat orang menderita, orang membutuhkan pertolongan, diminta atau tidak, bantu orang. Itu yang disebut tindakan lascaril. Karena tindakan lascaril itu akan menanam benih-benih myrte bagi orang yang melakukannya. Kalau kita berniat baik untuk menolong siapapun, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat golongan, maka niscaya di balik semua itu kita akan mendapatkan pahala. Yakinlah itu. Ya Dayu? Ya? Yakin. Sepanjang kita bisa lakukan untuk membantu orang, lakukan. Jangan pernah ragu membantu orang. Itulah yang dilakukan oleh si kerbau ketika membantu si buaya. Sekalipun sesungguhnya buaya itu dapat saja seketika menjadi pemangsanya. Atas dasar perbuatan baik itu, si kerbau memperoleh apa? Pahala. Nama baik. Ya, nama baik, minimal nama baik. Dewang Karo rajin membantu. Gustut Agung rajin membantu. Ya, semuanya akan memperoleh nama baik. Yang lebih penting dari itu adalah karma baik. Tidak saja nama baik, tapi karma baik. Si kerbau memperoleh keyakinan diri bahwa tidak semua orang itu punya niat tidak baik, sebagaimana mana dikatakan oleh si kancil. Walaupun tetap waspada, tapi kita tidak boleh menaruh buruk sangka, berprasangka buruk kepada orang. Ya, sebelum orang itu terbukti melakukan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, kerbau juga menyadari bahwa si kancil di samping karena dia cerdik, dia juga suka mengadu domba. Ya, dia mengatakan, hati-hati ya, jangan bergaul dengan orang itu jahat. Itu sebenarnya meracuni pikirannya si kerbau. Si kancil dalam posisi seperti itu, dia pengadu domba. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah sebabnya kita diajarkan oleh cerita ini
untuk selalu dan senantiasa membangun pikiran-pikiran positif. Ya. Betapa pikiran itu akan menentukan kualitas bicara kita. Dari pikiran lahir apa? Kata-kata. Dari kata-kata akan lahir perbuatan. Oleh karena itu, tugas kita semua harus menata, membangun, membuat pikiran kita senantiasa baik. Dalam satu buku, The Secret of Mindset. Secret of Mindset. Ya, rahasia pikiran. Betapa pikiran itu punya peranan penting. Kalau pikiran kita sudah awal-awal sudah mengatakan yang nak sing bisa, ngilusin, saya nggak ikut, saya nggak bisa, maka itu akan berpengaruh terhadap kata dan perbuatan kita. Tapi begitu di mindset kita, kita tanam optimisme, ya, saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa, karena itu saya harus berusaha. Beda hasilnya, ya, beda hasilnya. Oleh karena itu, nasihat penting dari cerita tadi, bangun, tata, sempurnakan pikiranmu menjadi pikiran-pikiran konstruktif dan positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang suka menolong, orang yang memiliki sifat-sifat suka menolong, tentu akan disenangi oleh semua orang. Misalnya, dalam cerita itu, suatu hari seekor macan hendak memangsa seorang gembala. Sudah mau nerkam seorang gembala. Si kerbau ngelihat kejadian itu, apa yang terjadi? Dia pasang badan di depan gembala. Dengan tanduknya dia begini. Dengan badannya, akhirnya apa? Si gembala selamat. Sifat-sifat menolong itu menjadi penting buat kita semua. Kerbau aja seekor hewan punya sifat menolong. Kita sebagai manusia yang katanya sempurna, masa tidak bersedia membangun sifat-sifat menolong? Ini penting agar kita tidak hanya melihat cerita sederhana itu sebagai sebuah cerita yang nggak perlu dan tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan buat manusia. Ya, jujur, ya, lugu, punya sifat menolong. Ya. Kerbau identik juga dengan sifat rendah hati. Badannya gede, ya, tanduknya kekar, tapi dia jalannya gini, ya. Pernah lihat kerbau jalannya ngelengek gitu? Pernah? Kayak orang sombong? Enggak. Gitu. Itu sifat rendah hati. Kerbau menunjukkan walaupun dia kuat, walaupun dia besar, dia tetap menunjukkan sifat
rendah hati. Sifat rendah hati adalah sifat yang amat dibutuhkan. Dewasa ini kita diajarkan oleh kerbau. Sekalipun kita punya jabatan tinggi, sekalipun kita punya harta banyak, kita tidak boleh sombong. Kita mestinya harus tetap rendah hati. Cerita ini sesungguhnya disampaikan Nidya Tantri kepada Raja Aiswaryadala agar sang raja juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk semena-mena. Ya, itu nasihat. Ya, agar sang pemilik kekuasaan juga tidak melakukan kehendak menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut kepentingan rakyat. Ini nasihat penting luar biasa. Itulah sebabnya cerita ini walaupun kelihatannya sederhana, saya merasa menganggap cerita ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka membangun sifat-sifat baik dalam diri kita. Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa sesuluh ini telah memberikan nilai penting bagi hidup kita sebagai manusia. Pertama, bangunlah sifat jujur, pribadi polos, lugu dan jujur pada diri kita masing-masing. Hanya motivasi yang tumbuh dari diri kita sendirilah yang mampu membangun semua itu. Yang kedua, bentuklah pribadi yang mardawa. Apa maksudnya pribadi mardawa? Rendah hati dan open minded. Bahasa Inggrisnya. Open minded itu bersedia menerima pendapat, saran, kritik dari orang lain. Ya, sekalipun kita orang hebat, sekalipun kita orang berkuasa, kita juga tidak pernah menolak orang memberi saran dan kritik. Ini disebut dengan istilah sifat yang mardawa. Pesan sesuluh yang terakhir adalah sifat-sifat utama yang saya sebutkan tadi sangat penting sebagai modal sosial agar kita mampu hidup harmonis dengan lingkungan dimanapun kita berada. Ya. Semua orang senang dengan orang jujur ya. Semua orang senang dengan orang polos. Semua orang senang dengan orang rendah hati. Semua orang juga senang dengan orang yang terbuka menerima kritik. Karena begitu, mari umat sedharma, adik-adikku semua, untuk senantiasa meniru sifat-sifat baik dari cerita kerbau tadi. Tidak selamanya benar bahwa kerbau itu dungu. Semoga sesuluh ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.